Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin al-mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Takmir Masjid Baitur Rahim hafizahumullah, para sepuh bini sepuh, para hadirin hadirat, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah di dunia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ajining diri saka ing lati. Terus ajining raga saka ing busana. Apa njajal artine? Ajining diri saka ing lati. Apa artinya? Bahasa Indonesia aja. Wong majeneng mbok bisa bahasa Jawa. Ajining diri saka ing lati. Apa artinya? Apa? Kenapa? Perkataan kita ngapain? Perkataan kita itu tandanya ajining diri. Apa ajining diri? Harga seseorang, kehormatan seseorang itu dinilai dari apanya? Ucapannya. Ajining raga saka ing busana. Apa artinya? Harga seseorang itu biasanya dilihat dari apanya? Dari pakaiannya, dari casingnya, dari sikapnya. Jadi mbah-mbah kita dahulu itu sudah memberikan pelajaran kepada kita supaya hati-hati dalam bersikap dan berucap. Sehingga ketika kita mengangkat tema bijak bersikap dan bijak berucap, itu sebenarnya sudah lama diingatkan oleh mbah-mbah kita. Cuman sayangnya saking lamanya jadi pada kelalen. Ben ora kelalen butuh di bolan balen. Wong di bolan balen besi pada kelalen, apa maning ora di bolan balen. kita itu harus berbicara.
kita itu harus bersikap karena kita makhluk sosial. Kita semuanya adalah makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Nggak bisa hidup sendiri. Mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan orang lain. Mau tidak mau ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus bersikap, kita harus berbuat, kita harus berkata. Padahal ketika kita berbicara dan berbuat itu mungkin atau tidak menimbulkan clash dengan orang lain. Mungkin? Mungkin. Padahal mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan orang lain. Maka bagaimana carane iwake kena banyune ora butek? Itu caranya gimana? Priwe jajan? Pancing apa diseser? Gimana caranya supaya kita bisa mengambil manfaat dari interaksi kita dengan orang lain tapi tidak menyinggung perasaan orang lain? Itu caranya bagaimana? Caranya ya gie. Kita harus bijak dalam bersikap dan bijak dalam berucap. Dan itu ajaran Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sejati berarti ana muslim sing ora sejati. Muslim yang sejati itu adalah yang tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Dengan apa? Lisan dan tangannya. Jadi kalau pengen tahu muslim sejati, lihat lisannya, lihat tangannya, lihat sikapnya. Kalau dia rajin ngaji, akan tetapi lisannya dia tidak jaga, itu berarti belum muslim nopo sejati. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar berhati-hati. Berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam berucap. Kenapa? Karena sikap dan ucapan kita kalau tidak hati-hati bisa menyakitkan orang lain. Bijak itu bahasa Arabnya apa? Bijak bahasa Arab. Bijak bahasa apa gue? Bahasa Indonesia. Apa? Hikmah. Bagus. Dapat hadiah lah. Milih sing pundi? Aja sing kantul disit ya. Mau yang mana Pak? Ini ya Pak ya. Masya Allah, Masya Allah. Santun yang telah punah, Masya Allah. Oke, kon dibagi ke. Jadi kudu entong. Ya. Makanya siap-siap ya. Apa bahasa Arabnya tadi? Bijak? Hikmah. Orang yang punya hikmah, orang yang bijak itu adalah orang istimewa. Makanya manusia yang bijaksana sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Kata Luqman Al-Hakim, as-samtu hikmah walakin qalilun fa'iluhu. Diam itu sikap bijak, akan tetapi hanya sedikit orang yang mempraktekannya. Berarti orang bijak niku sedikit atau banyak? Sedikit. Kenapa? Karena mereka manusia-manusia istimewa. Sampai Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Surat Al-Baqarah surat nomor pinten? Nah, kira-kira hadiah. Gampang banget.
Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 269. Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah kasih hikmah kepada siapapun yang dikehendaki. Berarti semua orang atau sebagian orang? Sebagian atau semua? Sebagian. Enggak semuanya orang bijak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kemudian Allah melanjutkan, barang siapa dikaruniai oleh Allah hikmah, maka dia telah mendapatkan karunia yang sangat istimewa. Berarti hikmah niku karunia apa mboten? Karunia. Apakah artinya karunia ngenteni nang omah bae tanpa usaha? Bukan. Walaupun hikmah itu adalah karunia, tapi kita harus berupaya untuk mendapatkannya. Jadi sudah dibacakan oleh Pak Kiai ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang mau berusaha untuk mengejar hidayah, lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami akan berikan hidayah ke jalan-jalan kami. Berarti harus usaha. Untuk menjadi orang bijak itu harus berusaha. Tidak boleh kita hanya mengandalkan ngenteni udan apa? Udan apa? Udan hikmah. Ya, udan duit. Ya. Gak bisa. Sebagaimana orang pengen dapat rezeki harus apa? Usaha. Ikhtiar. Pengen noliwak ya? Ya orang kudu mancing, tuku. Jadi orang supaya hikmah, supaya bijak, dia harus berusaha. Harus apa? Harus berusaha. Bagaimana usahanya? Usahanya harus belajar. Ini yang pertama. Harus berilmu. Karena kata para ulama kita, hikmah itu punya pondasi. Salah satu pondasinya yang nomor satu adalah ilmu. Jadi orang tidak mungkin punya sikap bijak kalau dia tidak punya ilmu. Dan belum tentu orang yang berilmu bisa bersikap bijak. Wong sing duwe ilmu be ora mesti bisa bijak apa maning sing orang duwe, gitu loh maksudnya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, ingin punya hikmah, maka kita harus belajar. Karena sumber hikmah ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis Nabi SAW. Berikut dengan penjabaran oleh para ulama kita. Maka mau tidak mau, kita harus belajar. Nah, sekarang waktunya kita untuk belajar. Supaya kita bisa sikap kita bijak, bagaimana caranya? Supaya omongan kita bijak, bagaimana caranya? Kita bahas yang pertama dulu adalah bijak bersikap. Apa yang harus kita perhatikan supaya sikap kita bisa senantiasa bijak? Saya akan bawakan 3 poin. Berapa poin? 3 poin. Temut-temut ya. Siap-siap ya. Hadiah siakeh. Yang pertama, kalau orang ingin sikapnya bijak, maka yang pertama dia harus memperbaiki hati. Apa yang pertama? Memperbaiki hati. Dening hati orang nyambung temen. Sikap itu lahir atau batin? Sikap itu lahir atau batin? Lahir. Hati
batin. Loh, kita lagi bahas lahir, kenapa kita menyinggung masalah batin? Nyambung atau tidak? Nyambung apa ora? Ya nyambungnya kepeksa atau nyambung? Nyambung. Karena semuanya berawal dari hati. Kata siapa? Jangan kata saya barusan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sering kita dengar, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Seandainya segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Orang Indonesia mengistilahkan apa? Hati. Jadi orang sikapnya pengen baik, pengen bijak, harus diawali dari perbaikan hati. Makanya orang Arab mengatakan, kullu ina'in bima fihi yandhuhu. Setiap wadah itu akan mengeluarkan isinya. Isinya apa? Orang pada berubah. Ya, kalau saya kayak gini nanti utah. Ya, saya minum aja. Bismillah. Isinya air putih. Setiap wadah itu akan mengeluarkan apa? Isinya. Kalau isinya air putih, maka keluarnya air putih. Kalau isinya dirubah, maka keluarannya juga akan berubah. Ini kalau diisi madu, keluarnya apa? Madu. Kalau diisi racun, keluarnya racun. Orang sikapnya akan baik diawali dari hati yang baik. Karena sesungguhnya sikap seseorang itu adalah potret dari isi hatinya. Saya kasih contoh. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah ditanya, apa sih arti dari tawadhu itu? Apa arti dari nopo? Tawadhu. Nopo bahasa Indonesianya tawadhu? Rendah hati apa diri? Rendah hati. Apa kata beliau? Sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ihya. At-tawadhu an takhruja min manzilik wa la talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Tawadhu itu ketika engkau keluar rumah, ketemu sama muslim siapapun, engkau perlu meyakini bahwa muslim tersebut lebih baik darimu. Napa tawadhu? Jajal, siapa yang bisa ngulangi? Angkat tangan. Qasid. Masya Allah, monggo silakan. Barakallahu fiik. Tawadhu itu tempatnya di mana? Tawadhu tempatnya di mana? Hati. Orang akan dianggap tawadhu kalau dia setiap ketemu muslim lain, muslim. Ya, di garis bawah ya apa? Muslim. Muslim itu tergantung warnanya apa. Yang penting dia muslim. Apapun warnanya selama dia muslim. Ketika kita ketemu sama dia, kita menganggap orang ini lebih baik dari kita. Itu tawadhu. Mau tidak mau, ketika kita punya keyakinan di dalam hati seperti itu, mau tidak mau kita akan bersikap baik kepada siapapun muslim yang kita ketemui. Karena kita menganggap dia lebih baik.
Itulah dahsyatnya perbaikan hati supaya sikap kita baik. Nembe ngaji wingi sore, nembe istiqomah wingi sore, nembe hijrah wingi sore, sudah menganggap dirinya paling baik. Gak bener itu. Itu sombong namanya. Kita ketemu sama orang lain, selama dia muslim, bisa saja dia lebih baik dari kita. Lebih baik apanya? Mungkin ilmunya lebih banyak dibandingkan kita. Mungkin apa betul? Mungkin. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang yang berilmu masih ada yang lebih tinggi lagi ilmunya. Mungkin dia ilmunya lebih tinggi dari kita. Wah, manu tamatan SD, nyung tamatan S1. Nah, oke. Mungkin ibadahnya lebih banyak dibandingkan kita. Mungkin? Mungkin. Ya. Tapi kan saya nggak pernah ngelihat dia ikut buka puasa di masjid. Nah, aku kan melu terus. Apa saben melu buka mesti puasa? Apa setiap orang yang tidak ikut buka puasa di masjid berarti dia tidak puasa? Mungkin saja dia puasa tapi bukanya di mana? Di rumah. Mungkin maksiat dia lebih sedikit dibandingkan maksiat kita. Mungkin Ramadan? Mungkin. Tapi kan aku tahu baru kayak nonton ebek. Ya mungkin dia sudah taubat. Setelah itu sholat taubat. Mungkin dia banyak baca Al-Quran setelah itu. Sehingga maksiatnya dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka langkah yang pertama supaya sikap kita bijak adalah apa tadi? Memperbaiki hati. Yang kedua, setelah kita perbaiki hati, maka langkah yang kedua adalah cerdas menempatkan diri. Napa? Cerdas menempatkan diri. Atau bahasa lugasnya tahu diri. Kowe nek mandan lugas. Saya tadi pakai bahasa yang mandan halus. Cerdas menempatkan apa? Diri. Ketika kita ingin menjadi manusia yang bijak, kita masuk ke sebuah komunitas. Kita bergabung dengan orang yang lagi duduk-duduk. Pinter-pinterlah menempatkan diri kita. Kita itu siapa? Kita duduk dengan para ulama, tahu diri. Kita itu bukan ulama. Kita gabung dengan para profesor, kita tahu diri, kita cuma S1. Aja SD katun. Ya, kita cuma S1. Ya. Kita masuk ke grup. Ya. Grup apa? WA. Lihat di grup itu siapa? Ustaz, ulama, kiai. Kalau ada apa-apa, tunggu, jangan komen dulu. Ya. Nunggu para ulama, para ustadz apa? Komen. Kalau di situ ustadz semuanya, Anda ustadz apa? Senior apa? Junior. Ya. Loh, ustadz juga anak ajarin anak. Nanti saya bawakan. Ya. Abdurrahman ibnu Abi Layla, seorang tabi'in. Beliau bercerita.
bagaimana bijaknya para sahabat Nabi SAW. Kata beliau, adraktu mi'atan wa ishrina sahabiyya. Adraktu mi'atan wa ishrina sahabiyya. Aku pernah ketemu, belajar dari 120 orang sahabat. Masya Allah. Pinten? 120 orang sahabat. Wa kanatil mas'alatu tu'radu ala ahadihim fayarudduha ilal akhar. Ketika ada sebuah masalah agama ditanyakan kepada salah satu dari mereka, maka orang ini tidak mau menjawab. Dia akan serahkan kepada sahabat yang lainnya. Sahabat yang pertama mengatakan, jangan saya yang jawab, ini saja. Sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua mengatakan, jangan saya, ini saja. Sahabat yang ketiga mengatakan, jangan saya, ini saja. Sahabat keempat, fayaruddaha ilal akhar hatta tarja ilal awal. Semuanya lempar-lemparan sampai kembali ke yang nomor satu lagi. 120 sahabat. Jajal dewek biasanya karena pertanyaan grup kepriwe langsung share halal haram. Olih ora olih. Hati-hati. Tahu diri. Ya. Makanya dahulu kata Ibnu Uyainah rahimahullah, atsarun nasi 'alal futya aqalluhum ilman bi ikhtilafil ulama. Manusia yang paling berani berfatwa adalah manusia yang paling sedikit ilmunya tentang ikhtilafnya para ulama. Siapa yang bisa ngulangi? Ana hadiah loh. Ya, silakan Pak. Oh, sedikit. Iya, ya. Paling banyak berfatwa, paling sedikit ilmunya tentang. Masya Allah. Monggo Pak, silahkan. Alhamdulillah. Lautan hikmah. Ki bukunya hikmah-hikmah kabeh ki. Masya Allah. Apa kata Imam Ibnu Uyainah? Orang yang paling berani, paling banyak berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya tentang ikhtilaf para ulama. Jadi jangan gampang-gampang kita untuk mengatakan halal, haram, boleh, tidak. Kalau kita belum menguasai dalil-dalil dan perkataan para ulama. Jangan mentang-mentang nyumbuk wis tamat pondok, pirang tahun. Ya lumayan, piralah. Ya setahun. Takoni kancane, kowe nang pondok kepriye? Wah, ngantuk nang kelas ngantuk bae. Apa yang kedua? Pandai menempatkan diri. Cerdas menempatkan diri. Jadi orang yang bijak itu adalah ketika dia masuk ke sebuah komunitas. Masuk ke sebuah wilayah. Bergabung dengan orang lain, dia akan mengamati situasi dan kondisi dulu. Jadi kalau jenengan pengen tahu orang yang bijak itu, coba perhatikan orang bertemu dengan orang lain dengan sebuah komunitas, lihat. Nek wonge akeh ngomong, urung apa-apa bisa apa? Akeh ngomong, ini bukan tipe manusia yang bijak. Ya. Tapi ketika kita lihat, oh orang ini diam dulu, diperhatikan dulu. Ini siapa? Tanya. Kasih siapa? Oh ternyata kiai besar. Oh maka kita bersikap yang baik. Ya. Itu si siapa? Oh ternyata itu adalah pensiunan apa? Gitu ya. Walaupun cuma apa? Pensiunan. Ya.
Tapi kan dia masih punya link-link ke sana kemari. Walaupun cuma nopo pensiunan atau purna wirawan. Ya. Yang kedua adalah cerdas. Apa tadi? Menempatkan diri. Yang ketiga, pandai memposisikan orang lain. Napa? Pandai memposisikan orang lain. Kalau tadi kan kita ngomongin apa? Diri sendiri. Kita ini posisinya di mana nih? Sudah ketahuan ya, saya di sini. Setelah itu baru kemudian kita melangkah, setelah kita tahu posisi kita di mana, level kita di mana, baru kita pintar-pintar untuk memposisikan orang lain. Sikap kita kepada orang lain ini bagaimana? Dan itu wejangan Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, sebagaimana dinukil oleh Imam Muslim dalam muqaddimah kitab sahihnya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memposisikan orang lain sesuai dengan kedudukannya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang tua, dengan berbicara dengan anak kecil, sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Kenapa beda? Ya karena orangnya beda. Ya. Masa ngomong sama orang tua sama kayak ngomong sama anak TK? Ya beda. Kenapa? Karena memang posisinya beda, kedudukannya beda. Ya. Ketika kita ngisi pengajian di hadapan nuwun sewu orang-orang yang mungkin tingkat pendidikannya biasa, standar, bahkan mungkin di bawah standar. Beda ketika kita ngomong di depan para dosen-dosen, itu beda. Ya. Wong ngisi pengajian buat orang-orang yang nuwun sewu kadang-kadang SD saja enggak tamat, nganggo istilah sisi-sisi, emansipasi, apa maning? Hah? Apa sisi kayak lah? Aku rapatnya mudeng nih. Apa? Terasi, mulut terasi. Terasi sih ora apa-apa. Jadi memposisikan orang lain sesuai dengan kedudukannya itu adalah termasuk ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW kasih contoh dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Inna min ijlalillah, termasuk bentuk mengagungkan Allah. Satu, ikrama dzisyaibatil muslim, menghormati muslim yang sudah sepuh. Sepuh niku napa? Lanjut usia. Yang kedua, wa hamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Yang kedua, menghormati manusia-manusia penghafal Al-Qur'an yang mengamalkannya. Apa yang kedua? Menghormati manusia-manusia penghafal Al-Quran yang mengamalkannya dengan benar. Yang ketiga, wa ikrama dzis sultanil muqsit, menghormati penguasa yang adil. Menghormati penguasa yang adil. Coba jangan perhatikan. Apa yang pertama tadi? Muslim yang sudah lanjut usia. Yang kedua?
penghafal Al-Quran. Yang ketiga, penguasa yang adil. Coba, ini tiga-tiganya ini manusia atau bukan? Manusia. Sebagaimana kita juga manusia. Kenapa tiga orang ini disebutkan oleh Nabi SAW secara khusus? Bahkan Nabi SAW mengatakan inna min ijlalillah, termasuk bentuk pengagungan kita kepada Allah. Kita menghormati tiga jenis manusia ini. Kenapa? Karena mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Satu, siapa tadi? Muslim yang sudah tua. Muslim yang sudah tua itu minimal dia memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Apa? Tua. Itu minimal loh. Ya. Dia lebih tua dibandingkan kita. Terus apa lagi? Pengalaman. Makanya ada istilah sudah banyak makan asam garam. Ya. Dan mungkin amal solehnya lebih banyak dibandingkan kita. Maka kita harus hormati orang yang sudah tua tersebut. Ada kejadian subhanallah menarik sekali. Di zaman Nabi SAW, ketika peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa apa? Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ketika Nabi SAW masuk kota Makkah, ada sebagian penduduk Makkah yang telat masuk Islamnya. Salah satu yang telat masuk Islam itu siapa? Ayahnya Abu Bakar. Sinten? Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, hidayah itu mengetuk pintunya ayah Abu Bakar. Beliau masuk apa? Pengen masuk Islam. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau menggandeng ayahnya menemui Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin yahmiluhu ila Rasulillah. Di dalam riwayat yang lain, Abu Bakar menggendong ayahnya. Dan ayahnya sudah tua. Falamma nadhara ilaihi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melihat ayahnya Abu Bakar yang sudah tua renta, digandeng atau digendong untuk menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Hala tarakta syaikha fi baitihi wa ana atih." Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak biarkan ayahmu di rumah saja? Aku yang akan datang menemui beliau. Karena apanya? Usia. Harusnya semakin banyak kita mempelajari sunnah Nabi SAW, harusnya unggah-ungguh kita itu semakin baik. Jangan malah kemudian menjadi sebuah identitas. Kalau sudah ngaji terus jadi tidak menghormati orang lain, apalagi orang-orang yang sudah tua. Dengan alasan warung ngaji masih awam. Ayahnya Abu Bakar itu bukan hanya awam, belum masuk Islam. Makanya tadi hadis yang kita baca di awal tadi, yang 3 orang itu, apa kata Nabi SAW ketika beliau menyampaikan manusia yang pertama, Zisyaibatil muslim. Muslim yang sudah lanjut usia. Muslim. Nabi katakan muslim.
Bukan katakan orang yang sudah ngaji sunnah atau apa. Enggak. Muslim. Setiap muslim yang lanjut usia, kita diperintahkan untuk menghormatinya. Kita yang muda ini kalau ketemu sama mereka, kita yang salam duluan. Liyusallimus shaghir 'alal kabir. Yang muda suruh salam duluan kepada yang tua. Itu nasihat Nabi SAW. Kalau di majelis, didahulukan untuk berbicara dulu. Nabi SAW pernah bersama dengan para sahabatnya pada ngumpul-ngumpul. Tahu-tahu ada anak muda bicara. Padahal di situ ada orang-orang yang tua-tua, yang lebih tua dibandingkan dia. Apa kata Nabi SAW? Kabbiril kubar. Dahulukan yang sudah lanjut usia. Nanti dulu. Adab. Itu sikap bijak. Ustaznya sinom jadi ngomong boy. Diizinkan enggak saya? Jenengan mengizinkan saya enggak nyun sewu yang usianya di atas 40 tahun. Saya kan 40 tahun ya, nengisorku ya di bawah, di atas saya. Yang di atas 40 tahun. Saya tanya, saya diizinkan untuk bicara di sini? Diizinkan? Alhamdulillah. Pokoknya sopan. Ya. Hormati. Dahulukan dia berbicara. Kalau dia lebih tua, kita kunjungi dia. Bukan dia yang suruh apa? Mengunjungi kita. Kayak Nabi SAW tadi loh. Jadi ketika dulu bapak kita ngajari, kamu sowan dulu sana sama Pak D. Kamu kan mau pergi, sowan ke sana. Itu ajaran Islam itu. Ya. Pamit sana sama Pak D. Pamit sana sama Pak Le. Itu ajaran Islam. Menghormati yang lebih tua. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada kromo apa? Ada kromo inggil. Ada kromo, ada ngoko. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan laisa minna man lam yuwakkir kabirana man lam yarham shaghirana wa yuwakkir kabirana. Bukan termasuk golonganku orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Hati-hati. Ya. Unggah, unggu, toto, kromo. Yang kedua, kata Nabi SAW, wahamilil Quran. Orang yang menghafal Al-Quran dan dia mengamalkannya dengan benar. Kenapa kita harus hormati dia? Karena dia punya Quran yang dia hafal, yang dia simpan di hatinya, di kepalanya. Maka kita harus hormati. Ya. Termasuk menghormati ulama, menghormati ustadz, menghormati kiai. Bukan karena ustadz, kiainya minta dihormati. Bukan. Karena mengamalkan perintah Nabi SAW. Dahulu para sahabat, kalau nggak salah Ibnu Abbas kalau nggak salah. Itu ketika ketemu Zaid bin Thabit, seorang ulama sahabat Nabi SAW. Langsung ketika Zaid bin Thabit keluar dari apa? Keluar dari masjid, langsung Ibnu Abbas cepat-cepat ngambil kendaraannya Zaid. Ngambil apa? Ngambil kendaraannya Zaid. Didekatkan kepada siapa? Kepada Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas. Ya. Kemudian dipegangi talinya sampai siapa? Zaid bin Thabit itu naik tunggangannya tersebut. Nek caranya dewek siki ya numpak mobil dibukakan apa? Lawange.
Maka Zaid bin Thabit itu mengatakan la taf'al. Wahai Ibnu Abbas, jangan kau lakukan. Engkau kan keluarga Nabi SAW. Engkau kan ningrat. Kalau istilah sekarang adalah berdarah apa? Berdarah biru. Kamu kan masih kerabatnya Nabi SAW. Aku bukan apa-apanya. Tidak punya hubungan apa? Hubungan darah. Kalau secara nasab lebih tinggi siapa? Ibnu Abbas. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kami praktekkan kepada para ulama kami. Hormati para ulama tanpa harus kita bersikap ekstrim dan mengkultuskan mereka, tapi dihormati. Lagi-lagi bukan karena mereka minta penghormatan, tapi karena Allah Azza wa Jal melalui lisan Nabi-Nya SAW memerintahkan kita untuk menghormati orang yang berilmu. Karena mereka sudah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas mereka. Muslim yang sudah sepuh, apa tadi? Penghafal Al-Quran, terus penguasa yang adil, penguasa, pemerintah. Pemerintah perlu untuk dihormati. Untuk maslahat kita sebelum maslahat dia. Kenapa demikian? Karena ketika pemerintah itu direndahkan, dihina, akhirnya dia tidak ada harganya di mata masyarakat. Lalu aturan-aturan yang dimunculkan, yang dibikin tidak dijalankan oleh rakyatnya. Karena pemerintah itu sudah tidak dipercaya, dianggap hina, dianggap rendah. Siapa yang akan kena getahnya pertama kali? Rakyat atau pemerintah? Rakyat sebelum pemerintah. Saya kasih contoh mudah. Masih ingat tahun 98? Masih ingat? Apa? Indonesia itu mengalami beberapa orde. Ada orla, orde lama. Ada orba, orde baru. Dan ada orde reformasi. Betul? Peristiwa 98. Ketika orang-orang mereka mengangkat suara, kemudian mengepung istana atau Senayan satu yang dikepung? Senayan ya, maupun Senayan. Merobohkan pagar, teriak, membakar ban. Saya tanya sama jenengan, korban paling banyak saat itu siapa? Rakyat biasa atau pejabat? Rakyat biasa. Lebih banyak korbannya rakyat biasa. Bukan pejabatnya. Pejabat dia punya fasilitas. Mana apa-apa numpak helikopter. Nyongkaran jenengan. Sepeda ontel. Ya. Dia punya tentara. Dia punya ajudan. Kita punya Allah. Ya. Akan tetapi situasi dan kondisinya mencekam saat itu. Kita yang dirugikan pertama kali. Jadi ketika Nabi SAW mengajarkan kita agar menghormati penguasa, itu sebenarnya yang pertama kali akan memetik manfaatnya. Itu kita dulu sebelum mereka.
Apa jadinya negara tanpa penguasa? Apa jadinya? Chaos. Tulisannya chaos. Ya. Berantakan, hancur-hancuran. Makanya sekarang muncul tulisan enak zamanku toh. Ya. Saya bukan termasuk kroni-kroni beliau, bukan. Tapi ayo kita berpikir yang jernih. Bahwa ketika kita tidak menjalankan nasihat Nabi SAW supaya menghormati penguasa, akhirnya kita mengalami hal-hal yang tidak enak, yang sampai sekarang masih kita rasakan. Ya tapi kan penguasanya gini, banyak salah gini. Oke, banyak salah. Yang punya banyak salah itu, apa cuma penguasa? Rakyatnya banyak salahnya atau tidak? Banyak, pada. Terus didiamkan. Yang ngomong mendiamkan itu siapa? Dinasehati, tapi nasihatnya dengan cara yang baik. Saya tanya sama jenengan, kalau jenengan dinasehati di depan umum mau nggak? Mau nggak? Nggak mau, izin. Contohnya khotib Jumat misalnya. Dia khutbah tentang anjuran sholat berjamaah di masjid. Perintah sholat berjamaah di masjid. Jamaah sekalian, mulai hari ini, ayo kita berusaha untuk senantiasa berangkat ke masjid, terutama para bapak-bapak. Ya, Pak Anu, Pak Anu, ora tau mau masjid, Mbok? Jebalan-balan ya. Priwe kira-kira? Kira-kira. Biasanya dia berangkatnya cuma Jumatan aja. Ya, begitu berangkat Jumatan langsung dia akan. Kira-kira ke priwe? Orang mangkat Jumatan maning wis. Nasihat itu bukan di depan apa? Umum. Padahal Bapak Anu itu rakyat biasa. Bagaimana seandainya yang digitukan, yang dijelek-jelekan di pinggir jalan, di atas mimbar, di medsos, itu adalah orang yang punya kedudukan. Mau tidak mau, pemerintah sekarang punya kedudukan. Pakai cara apapun dia mendapatkannya, dan kita bukan sedang menyetujui cara-cara yang tidak baik. Pakai apapun caranya, sekarang mereka adalah penguasa. Maka kita sebagai rakyat perlu menghormati. Ini untuk kepentingan kita bersama. Bukan untuk kepentingan si A, si B, si C, bukan. Ya. Berpikirlah yang jernih. Ya. Ini adalah yang ketiga. Baik, coba diulangi bagaimana supaya orang bisa bijak bersikap. Apa yang pertama tadi? Memperbaiki hati. Yang kedua? Apa? Ya, cerdas menempatkan diri. Yang ketiga? Pandai memposisikan orang lain. Baik, sekarang kita pindah pembahasan yang kedua. Masih ada waktu? Masih? Ya. Banyak loh. Tadi kita bicara bijak bersikap. Sekarang kita bicara bijak berbicara. Bijak berucap. Ucap itu tempatnya di mana? Lisan. Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Walaupun tubuh itu anggotanya banyak. Ada tangan, ada apa lagi? Kaki, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada otak, ada hati, ada lambung, ada jantung, ada paru-paru. Tapi lisan ini dapat perhatian spesial dalam agama kita. Bukan berarti yang lainnya tidak spesial. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Gara-gara apa? Lisan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Si A. Berarti nanti ada si B. Si A. Kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari. Tanpa dia perhatikan. Dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Pernah? Dengar pernah? Bukan barusan, bukan. Sebelum ini pernah dengar? Pernah. Siapa penulisnya? Menggunakan Sahih Bukhari, ya penulisnya Imam Bukhari lah. Tahu enggak? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran. Padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya. Kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawayh kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah. Ada di antara kalian itu yang nulis buku, isinya hadis-hadis sahih tok. Karena saat itu belum ada. Coba, siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu. Kata Imam Bukhari, begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya. Berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa? 1000 gurunya. Dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti. Mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah dia bisa simpulkan, beliau bisa simpulkan ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau salat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali salat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Hah? Gurunya dapat pahala. Mudah-mudahan beliau Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jadi setiap kita belajar Sahih Bukhari atau mendengarkan dari tadi kan sudah berapa hadis yang diriwayatkan Bukhari. Setiap kita mengambil faidah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat.
Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita. Itu satu kata si A masuk ke mana? Surga. Kemudian Nabi melanjutkan. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Si B mengeluarkan kata-kata yang tidak dia perhatikan isinya. Ternyata itu mendatangkan kemurkaan Allah sehingga dia dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Cuma gara-gara satu kata. Makanya dengan satu kata orang bisa keluar dari Islam, bisa masuk ke Islam. Satu kata orang bisa nopo? Keluar dari Islam. Gara-gara nopo? Mengucapkan kata-kata syirik, kata-kata kufur, murtad. Menghina Rasul SAW, menghina Al-Quran, menghina agama Islam. Awalnya Muslim, gara-gara satu kata itu bisa nopo? Keluar. Dan ada orang dengan satu kata, dari non-Muslim bisa jadi Muslim. Nopo niku? Syahadat. Padahal sama-sama kata. Tapi yang satu memasukkan orang ke Islam, yang satu mengeluarkan orang dari Islam. Dengan satu kata. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Apa gue? Haram jadi halal. Apa? Qabiltu nikahaha. Apa? Akad nikah. Awalnya haram, langsung apa? Halal. Halal. Begitu Anda mengatakan qabiltu, terus yang samping-samping pada mengatakan apa? Sah. Gue wis sah, gue wis halal, tapi ya aja nang kono. Engkau ngeteni nang kamar. Tapi sudah halal dengan satu kata. Tapi juga dengan satu kata yang halal jadi haram. Nopo? Tek pegat. Alias nopo? Talak, cerai. Jadi haram. Padahal awalnya halal. Jadi kalimat atau kata-kata yang terucap dari lisan dalam agama kita itu diperhatikan banget. Makanya kita harus apa? Bijak. Bagaimana supaya kita bisa bijak dalam berucap, dalam berbicara? Kata Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab beliau Adabud Dunya Waddin, syaratnya 4. Pinten? Syaratnya 4. Yang pertama kata beliau, an yakuna lil kalami da'in yad'u ilaihi imma fi ijtilabi naf'in imma fi ijtilabi naf'in aw daf'i dhararin. Yang pertama, mempertimbangkan manfaat sebelum berbicara. Apa yang pertama? Mempertimbangkan manfaat sebelum bicara. Apa maksudnya? Sebelum ngomong itu dipikir aja ngomong dhisik, nembe mikir. Makanya cirinya orang bijak kata para ulama adalah berpikir sebelum berbicara, bukan berbicara dulu baru mikir, bukan. Kenapa perlu dipikir? Karena omongan itu ada manfaatnya atau tidak? Dipertimbangkan dulu. Saya mau ngomong ini ada manfaatnya enggak? Saya mau komen ya, di grup. Saya mau komen di sebuah web berita. Ada berita gitu. Mau komen ada manfaatnya enggak? Ada manfaat itu contohnya ini ada kemungkaran yang harus diingkari atau tidak? Ada kebaikan yang harus didukung atau tidak? Bahkan ketika kita ngasih jempol, kurang apa? Jempol dong. Itu kan like, itu kan juga komen juga. Wong ana wong ngirim gambar wong wadon wuda malah apa? Wah jempol. Dipikirin itu. Ya. Manfaatnya apa? Kita komentar. Kalau setelah dipikir-pikir saya mau ngomong ini ada manfaatnya. Kayaknya enggak ada deh.
Atau bahkan malah lebih banyak mafsadatnya. Lebih baik napa? Diam. Itu nasihat Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, nek ora bisa meneng. Diam, itu lebih selamat. As-samtu hikmah, kata Luqman Al-Hakim. Banyak diam itu sikap bijak. Tapi diam yang bermanfaat. Ya. Jadi ada wong, Pak, masjid sini ngendi? Aku lagi bijak ya. Bukan. Ya. Jadi apa yang pertama? Mempertimbangkan manfaat sebelum bicara. Yang kedua, setelah kita pertimbangkan, oh ini ada manfaatnya. Maka yang kedua, memilih momen yang pas. Kata Imam Al-Mawardi, an ya'tiya bihi fi mawdhi'ihi wa yatawakha isabata fursatihi. Memilih momen yang pas. Karena belum tentu omongan yang baik itu akan bermanfaat. Belum tentu. Harus dilihat momennya pas atau tidak. Contoh. Bapak-bapak. Ketika jenengan pengen nasihati istri. Nasihat. Baik atau tidak? Baik. Tapi ketika kita akan menyampaikan nasihat. Momennya pas enggak? Kadang-kadang yang namanya suasana hati. Itu kan tidak stabil. Kadang bombong, kadang tidak. Kadang mood, kadang tidak. Perhatikan. Biasanya wanita itu enggak moodnya kapan? Kalau lagi datang bulan. Karena ada perubahan hormon. Kemudian dia tubuhnya enggak nyaman. Itu kalau kita sudah melihat raut mukanya. Itu enggak enak. Tahan dulu. Kecuali kalau apa? Mendesak, itu lain masalah. Bocah kecemplung sumur misalnya. Nunggu haite rampung, bubar. Ya. Kalau memang kondisinya enggak mendesak, bisa diundur besok. Kita ngobrolin apa? Ya, pengen menyampaikan nasihat. Tunggu sampai kira-kira momennya pas. Ya. Dalilnya apa Ustaz? Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika beliau bersama dengan Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis kepada Mu'adz. Kata Nabi SAW, Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu alanna. Wahai Mu'adz, siapapun manusia bersyahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sidqan min qalbihi. Dia ucapkan itu dengan penuh kejujuran dari hatinya. Illa harramahullahu alannar. Pasti Allah akan haramkan tubuhnya dari neraka. Ini enak atau tidak ini? Enak. Kabar gembira atau bukan? Kabar gembira. Siapapun mengucapkan kalimat syahadat, jujur, dia tidak akan dibakar di neraka. Berarti, nek orang dibakar kepada ya masuk surga lah, nang di mana kurang loro nek ora surga apa? Neraka. Berarti masuk surga. Maka begitu mendengar hadis Nabi SAW yang isinya luar biasa tersebut, Mu'adz berkata, Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Wahai Rasul, gimana kalau hadis ini aku sampaikan kepada masyarakat, khalayak, supaya mereka senang. Supaya mereka semangat bersyahadat. Masuk apa? Islam. Nanti akan dimasukkan ke surga. Terhindar dari neraka. Apa kata Nabi SAW? Idzan yattakilu. Dalam riwayat lain, la.
Kata Nabi SAW, jangan. Loh, kok jangan? Saya tanya, hadis Nabi SAW, bagus atau tidak? Baik atau tidak? Manfaat atau tidak? Manfaat. Tapi kenapa Nabi SAW katakan jangan sampaikan? Karena Nabi SAW tahu efek buruknya. Idzan yattakilu. Kalau kamu sampaikan sekarang wahai Muadz, bisa-bisa nanti orang-orang mengandalkan hadis ini. Karena wong Jawa ngendelakan. Sing penting wis syahadat. Kok sesuai wis penting wis syahadat. Ra perlu sholat, ra perlu ini. Bahaya wahai Muadz. Jangan dulu, jangan. Momennya belum pas. Jadi Muadz sama Nabi dilarang kan untuk menyampaikan hadis. Akhirnya sama Muadz disampaikan enggak? Sama Muadz akhirnya disampaikan enggak? Disampaikan. Ngerti nih? Lagi mau dewek krungu. Sampai ke kita. Berarti Muadz akhirnya menyampaikan. Kapan beliau sampaikan? Wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'atsuma. Menjelang wafatnya Muadz sampaikan hadis itu karena Muadz takut dosa. Menyembunyikan apa? Ilmu. Beliau sampaikan. Beliau melihat momennya sudah pas nih, saya sampaikan. Jadi bicara itu tidak asal ngomong. Sekarang saya tanya sama jenengan. Buka baca grup WA itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi lagi pengajian, buka ke apa? WA, balesi WA. Kuwi ora pas. Ya. Bukan yang bermasalah buka WA-nya, yang bermasalah apa nih? Momennya ora pas. Ini nasihat secara umum ya, aku ora nunjuk siapa-siapa. Ya. Makanya tadi kan nasihatnya supaya apa? HP dimatikan. Ya. Kalau tidak ya di silent. Ya. Ini yang kedua. Coba diulangi apa yang pertama? Mempertimbangkan manfaat sebelum bicara. Yang kedua, memilih momen yang pas. Yang ketiga, berbicara sesuai kebutuhan. Apa yang ketiga? Berbicara sesuai kebutuhan. Kata Imam Al-Marwardi, asy-syartu tsalits an yaktasira minhu ala qadri hajatihi. Sesuai dengan kebutuhan. Coba dipertimbangkan. Oh ya, saya kayaknya menyampaikan ini cukup 5 menit. Ya sudah 5 menit. Oh saya kayaknya perlu waktu 10 menit. 10 menit. Yang namanya kebutuhan itu tidak bisa dipukul rata. Harus 5 menit? Enggak. Harus 10 menit? Enggak. Kebutuhannya berapa? Kalau memang cukup dengan satu kalimat. Enggak usah 2, 3, 4. Enggak usah. Kenapa? Biasanya yang lebih-lebih ini itu kadang-kadang malah nambah dosa. Secukupnya. Kalau memang perlu sampai 1 jam seperti ini, ya 1 jam. Jadi jangan usah kon akeh meneng malah ngomongnya akeh banget. Ya, bisa saja saya mengatakan perkataan Imam Mawardi, orang kalau mau bijak dalam berbicara syaratnya 4. 1, 2, 3, 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Tapi kan perlu dijabarkan. Karena memang ada kebutuhan. Kalau tidak perlu dijabarkan, ya enggak usah. Kenapa? Ya tadi itu fudulul kalam. Fudulul kalam itu adalah omongan yang berlebihan. Itu biasanya menyeret kepada dosa. Makanya kalau nggak percaya coba. Kalau ibu-ibu sudah pada ngerumpi. Kalau ibu-ibu sudah pada ngerumpi. Kumpul-kumpul dengan tetangganya. Ya orang kalau ibu-ibu tok. Bapak-bapak juga kadang-kadang iya. Kalau sudah ngumpul. Biasanya ngomongin apa? Orang lain. Ya. Sudah. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang terakhir. Memilih
redaksi ucapan yang baik. Memilih redaksi ucapan yang baik. Kata Imam Al-Mawardi, asy-syartur rabi' an yatakhayyara al-lafdha alladhi yatakallamu bih. Memilih redaksi yang baik. Ya tadi sudah sampaikan, dalam bahasa Jawa itu kan ada kromo, ada apa? Ngoko, ada kromo inggil. Itu kalau kita ngomong sama orang yang lebih tua ya, kita jangan pakai kata sampean, tapi pakai kata apa? Panjenengan. Ya. Bahkan kalau sama raja apa? Sinun ya. Ya, sinuhun apa ya? Ya, itu memilih kata-kata yang pas itu perlu. Di SMS juga sama. Kadang-kadang kita SMS atau WA. Pemilihan jenis hurufnya saja itu bisa berpengaruh. Kalau kita nulis WA huruf besar semua, itu beda dengan kita nulis WA apa? Besar kecil besar kecil. Apalagi tambahi tanda seru. Tanda serunya telu maning. Ustadz tanya tanda seru telu. Ki wong lagi kesuh apa lagi apa? Kita harus perhatikan yang seperti ini. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husna. Berbicaralah terhadap orang lain dengan baik. Surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna. Berbicaralah yang baik. Tulisan berbicaranya baik. Lisan bicaranya baik. Semuanya yang baik. Ya. Ketika kita bicara dengan orang tua kita, ingin menyampaikan masukan, sesuatu yang kita ketahui, mungkin belum diketahui oleh orang tua kita. Jangan menggunakan kata-kata yang terkesan menggurui. Kepak diwaca ben pinter. Astagfirullahaladzim. Kok si siapa? Ya. Pilih kata-kata yang baik. Mikir. Dahulu Abu Bakar As-Siddiq, kalau mau bicara itu beliau rancang dulu. Kita ini ya, kalau mau ngelamar pekerjaan suruh bikin surat nopo? Lamaran. Kuwi kira-kira golek nulis suwe apa ora? Suwe, tok tulis ganti busuk maning. Nek zaman biyen kan tip X ya. Tip X maning. Kalau sekarang kan delete ini. Terus sudah selesai, baca lagi, tanya kepada orang lain kira-kira cocok apa ora? Kita ini padahal cuma mau menyampaikan omongan kepada bos yang belum tentu kita diterima. Sekarang kita bicara sama orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah membiayai kita, yang sudah merawat kita. Kok nggak milih bahasa? Apa lebih terhormat bos itu dibanding orang tua kita? Man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasul, siapa manusia yang paling berhak untuk aku hormati? Apa kata beliau? Ummuka. Ibumu. Itu siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibumu. Itu siapa lagi? Ibumu. Baru kemudian siapa? Bapak. Bukan bosmu. Bukan berarti bos itu enggak dihormati. Tapi kehormatan kita kepada orang tua kita harus lebih besar dibandingkan kehormatan kita kepada bos kita. Baik. Siapa yang bisa ngulang? Semuanya. Bukan semuanya, maksudnya poin-poinnya. Bagaimana sikap bijak? Bagaimana sikap bijak supaya bisa sikap bijak? Bagaimana supaya bisa berbicara bijak? Yang bisa mengulang bukunya paling kandel. Ya, silakan. Jangan baca. Yang enggak baca, angkat tangan. Yang enggak, ya. Satu. Orang lain lagi. Ya. Ya, terus bicara. Ya, bijak berbicara.
Ya. Ya enggak apa-apa lah, dapat buku kecil. Siapa yang bisa ngulangi? 3 poin sama 4 poin. Ya. Orang lain lagi. Bagus. Terus sekarang bicara. Ya. Ya, barakallahu fiik. Silakan. Masya Allah. Gede dewek. Alhamdulillah kita telah selesai. Adanya jam berapa Nun Sewu? 12. Sekarang udah jam berapa? Masih lama. Di lama nih masih lama. Ustaz, kami sudah menikah 6 tahun dan belum punya anak. Bagaimana cara menghadapi orang lain yang sering mencibir kami karena belum punya anak? Masya Allah, masa dicibir ya? Allahu Akbar. Caranya bagaimana? Sabar. Ya. Pertama begini. Siapa sih yang menakdirkan jenengan sampai sekarang belum punya anak? Sinten? Allah. Ketika kita yakin bahwa yang menakdirkan belum punya anak itu Allah, maka kita juga harus yakin bahwa Allah itu manakala menakdirkan sesuatu buat mukmin pasti itu yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan sesuatu buat mukmin melainkan sesuatu itu yang terbaik buat dia. Jadi jenengan 6 tahun. Itu adalah yang terbaik buat jenengan karena itu takdir Allah selama jenengan beriman. Baiknya di mana Ustaz? Ini kan kadang orang, hikmahnya apa Ustaz? Kita mendapatkan sesuatu yang gak enak. Apa hikmah di balik itu? Banyak. 1, kita jadi punya peluang dapat pahala lebih banyak. Pahala apa? Pahala sabar, pahala doa. Gini betul? Iya. Pahala tawakal. Ya. Banyak banget peluang pahala buat jenengan. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak gasik atau telat? Telat. Diceritakan dalam beberapa riwayat beliau itu doanya 80 tahun. Jenengan baru berapa? 6 tahun. 80 tahun sih kepriwe apa bisa Ustaz? Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya pernah kedatangan tamu dari luar kota. Orang sudah kakek-kakek lah. Bawa anak. Masih umur sekitar 5 tahunan gitu. Saya tanya, Pak, ini cucunya? Bukan, ini anak saya. Allahu Akbar. Anak yang jenengan? Iya, anak saya. Ceritanya gimana? Iya, saya lama Ustaz. Lama. Saya berusaha sana, berusaha sini. Terus saya berusaha. Sekian
atau belas tahun saya nunggu. Sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu istri saya hamil. Dan ketika istri saya hamil, saya itu senang campur was-was. Kenapa? Kok was-was? Senangnya karena penantian sekian tahun sudah diambang mata, di depan mata. Was-wasnya kisi anaknya siapa? Selama ini saya berhubungan dengan istri enggak? Jangan-jangan. Apalagi ada orang yang kemudian kayaknya bukan anaknya siapa kayak. Tapi Ustadz, begitu anak itu lahir Ustadz, yang pertama kali saya lihat adalah hidungnya. Apa? Hidung. Begitu saya lihat hidungnya, kie anakku kie. Kenapa? Jadi tamu itu hidungnya kurang mancung. Hidungnya kurang mancung. Kan kita harus berbicara. Hidungnya kurang mancung. Oke, anakku kayak pada hidungnya kayak nyong gitu. Itu hikmah yang pertama. Peluang dapat apa? Pahala. Yang kedua, mungkin saja Anda itu belum siap untuk punya apa? Anak. Sehingga justru itu kesempatan jenengan untuk mempersiapkan apa? Diri. Memperbaiki diri, membaca buku-buku, menghadiri pengajian tentang cara mendidik anak yang baik. Ada nggak orang tua sing duwe anak tapi urung duwe ilmu mendidik anak? Di wonge. Banyak. Mungkin Anda belum siap, maka Allah undur supaya Anda lebih siap lagi. Ini hikmah. Atau mungkin yang ketiga, Allah memang tidak berkenan untuk memberikan anak kepada jenengan. Mungkin. Kenapa? Karena bisa jadi ketika Allah berikan anak, anak itu nanti menjadi anak yang membuat beban buat orang tuanya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Betapa banyak orang tua bocah pola bapak kepradah. Gara-gara pola anak, orang tua yang kena mungkin. Ya tapi kan saya pengen dapat doa Ustaz dari anak saya. Kalau saya meninggal gak punya anak, siapa yang mendoakan saya? Kok siapa? Yuake banget. Siapa? Muslimin dan muslimat. Kapan tuh ngakakan? Kapan? Ketika sholat. Apa jenengan? Tidak sadar ketika kita tahiyat apa bacaannya? Assalamu alaina. Terus wa ala ibadillahis sholihin. Artinya nopo jajar. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita dan dilimpahkan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Termasuk solehah juga. Jadi kalau pengen didoakan orang sedunia, priwe carane? Jadi yang soleh. 24 jam jenengan ada yang doakan. 24 jam. Mau sholat ping 5? Iya, sholat ping 5. Tapi kan dari satu wilayah ke wilayah yang lain beda-beda. Sekarang ini lagi ada orang yang sedang zuhuran. Nanti setelah kita zuhur, ada yang zuhuran lagi di wilayah lain yang beda apa? Beda waktu. Berarti 24 jam ada yang mendoakan kita. Mulane dadi wong sing soleh. Sehingga setiap saat ada yang mendoakan kita. Sampai kapan?
sampai sholat hilang dari muka bumi. Selama masih ada sholat di muka bumi, maka kita kalau soleh, kita bisa mendapatkan jatah doa tersebut. Dahsyat tuh jadi orang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Mohon maaf, pertanyaannya tidak bisa dibaca semuanya karena keterbatasan ilmu kami dan juga karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya, kata sangat lenta-kelentunipun atur kula nyuwun gunging pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabiskannya gimana? Oh ya, sebentar. Yang paling jauh rumahnya mana? Angkat tangan. Mana? Jogja, silakan. Ada yang lebih jauh? Hah? Semarang, Bandung. Ini Bandung temenan. Ya, apa? Ya, silakan. Mana tadi? Semarang. Ya, sini Semarang. Terakhir, yang rumahnya paling dekat. Mana? Tetangga masjid. Masya Allah, monggo. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.